Halo Sinetizen. Hai. Kali ini kita akan bahas film di streaming Netflix yang genrenya action yang berjudul Sweet Girl. Big pharma's greed. We could blow this thing wide open. Sweet Girl ini disutradai oleh Brian Andrew Mendoza dan ceritanya itu simple. Si Ray Cooper yang diperankan oleh Jason Momoa Si Aquaman. itu mau mencari obat buat istrinya yang sakit kanker. Istrinya itu Amanda Cooper yang diperankan oleh Adria Arjona, cari obat kanker buat istrinya. Tapi ternyata obat kankernya itu dipermainkan sama atasan pemerintah Kayak yang jual obat lah. Nah, yang jual obat nih Korupsi lah. si Vinod Shah yang diperankan oleh Raja Jafri. Itu dia mempermainkan obat-obatan di pasaran, jadi ditarik gitu. Jadi istrinya akhirnya meninggal. Lalu si Ray Cooper ini mau balas dendam lah, mau cari yang mempermainkan obat kanker ini gitu loh. Terus dia nyari bukan pembunuh itu di pasarannya lah, kayak mau ngincer gitu lah. Terus anaknya tapi ngikutin nih, anaknya si Ray Cooper nih namanya Rachel yang diperanin oleh Isabella Merced atau Isabella Moner yang kita kenal dulu. Udah pada tahu ya. Yang dia tuh yang main Mendora sama di Sicario sebelumnya. Lalu si Jason Momoa si Ray ini kayak ngincer semuanya, dan tapi di akhirnya ini semua ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemuin oleh agen FBI. FBI cewek sama cowok. Yang cewek itu namanya Sarah, diperankan sama Lex Scott Davis. Lah yang agen FBI cowok si John itu namanya Michael Raymond James. Jadi kedua FBI ini nyelidikin kenapa nih si Ray ini mau bener-bener balas dendam. Kenapa sih cuma obat doang gitu kan? Lalu tapi ada kejanggalan yang menyangkut sama si anaknya ini Rachel. Dan ya akhirnya ada sebuah plot twist yang kalian bisa bikin nonton kaget sendiri. Itu kenapa bersangkutan dengan Ray sama Rachel anaknya itu sendiri. Dan ini nyangkut paut dengan kenapa judul film ini Sweet Girl. Untuk plotnya sendiri sih gua demen sih ya. Kayak awal-awal kan dia kayak dijelasin latar belakang kenapa dia mau nyari seorang yang ngituin obat, istrinya meninggal, terus bapaknya juga diserang, anaknya ngikutin. Ya sebenarnya simpel banget sih ini plotnya. Jadi ngikutinnya enak, kita tinggal kayak ngikutin action si Ray Coopernya sendiri kan. Terus bagian polisinya gue nggak demennya ya ini, polisinya ini kayak kurang aktif, ya kan? Jadi kita kayak ngeliatin di sisi Ray-nya doang, Ray sama anaknya kayak balas dendam. Jadi polisinya cuma ngikutin alur mereka kemana nih, balas dendamnya ke siapa. Akhirnya kan ke Diana Morgan kan, si politikusnya itu kan, yang di ujung akhirnya kan. Oh iya benar. Yang terlibat paling utamanya gitu. Nah itu kan kalau lu suka gitu. Tapi kalau gua justru menilainya plotnya ini menurut gua tuh motifnya tuh kurang kuat gitu. Pertama kan si Ray ini dia balas dendam gara-gara istrinya meninggal yang nggak disuplai obatnya atau obat kankernya. Itu menurut gue ya itu wajar gitu loh kan. Itu dalam dunia medis itu tuh wajar kayak gitu. Kita nggak bisa nyalahin seseorang dan ataupun bilang seseorang gitu kan. Sama aja nyalahin penjual obat kan. Iya, buat apa gitu? Maksudnya motif di situ kurang. Tapi pas setelah di pertengahan kita diperlihatkan si siapa? Anak Rachel. Rachel terus kemudian si Ray ditusuk. Nah, dari situ kan udah mulai yang lu bilang ada kejanggalan gitu kan. Nah, menurut gue di situ baru motifnya dapat. Karena di sini ya yang kita lihat motif balas dendamnya tuh kelihatan gitu. Itu baru bener-bener revenge yang real. Walaupun disangkut pautin sama kejadian ibunya. Tapi kan kalau kasus ibunya yang tadi itu menurut gue motifnya masih kurang. Cuma pas bapaknya yang ditusuk itu baru kuat banget. Lebih berasa. Iya, kenapa sih sampai ngebunuh-bunuh gitu. Betul. Ya? Padahal kan cuma tukang obat doang dia kan. Iya, gitu. Terus gue juga di bagian akhir plot twistnya ya kayak lu bilang tadi. Karena cuma sedikit di bagian akhir. Jadi kita nggak ngerasain si Rachel-nya sendiri, malah balas dendamnya kan cuma dijelasin dikit. Tapi ya padahal yang kuat itu yang di bagian balas dendam Rachel, bukan balas dendam Rachel-nya. Si Ray-nya, ya kan? Kayak gitu. Kalau menurut gua untuk masalah acting juga Jason Momoa jangan ditanya lah ya. Kita udah closure lah, udah
TOP-BGT lah ya kan, walaupun peranannya sedikit nggak terlalu banyak gitu ya, yang padahal intinya harusnya yang berperan bukan dia gitu ya kan, yang lo bilang tadi kejanggalan kenapa ya, yang harus berperan penting di sini ternyata memang harus si Rachel atau Isabella Menez ya, Isabella Merced. Yang kita tahu sih Isabella Monir, tapi dia ganti Merced, gue nggak tahu kenapa. Nah, untuk Isabellanya justru malah gue apresiasi karena pertama yang mungkin gue sorot itu, gue baru kali ini ngelihat dia full action banget gitu, tonjok-tonjokan ya kan, terus pukul-pukulan fightingnya, combatnya kelihatan. Walaupun kita lihat di film sebelumnya yang di Dora itu action juga, cuma kan dia adventure. Dia nggak ada berantem ya, paling ya cuman lolos dari kejar-kejaran, kayak gitu. Tapi kalau di sini bener-bener real fight, real combatnya itu kelihatan. Koreonya juga ada gitu, kayak dia latihan tinju kayak gitu, iya dikasih lihat gitu. Terus Kraga ya kayaknya yang ngiket orang sampai ngetap itu kayak craft kayak gitu-gitu deh. Gue belajar dikit-dikit gitu. Dan di situ actingnya kelihatan gitu bahwa dia memang bener-bener pengen balas dendam atas kematian si bapaknya itu yang ditusuk yang tadi gue bilang gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih demen sih ini agen yang cewek FBI yang si Sarah itu kan. Oh iya. Kita tahu kayak kejanggalan-kejanggalan itu dari dia kan. Iya, kalau benar. si Sarahnya nggak kayak nyari tahu terus kan, kayak sosok polisi yang emang tugasnya buat nyari tahu ada masalah-masalah apa, dan itu kita kayak makin penasaran nih, kok ini kayak gini padahal kan bapaknya yang lakuin, loh kok ini kayak gini. Ada disebut juga yang bagian anaknya ya kan, kamu cuma anak ini kan, loh makin terbuka lah kita di bagian akhir, kenapa itu akhirnya ya emang anaknya yang lakuin, bukan bapaknya. Dan di akhir-akhir emang sayang aja kenapa nggak dia full di actionnya, malah si Jason Momoa-nya. Nanti kalau itu mungkin Jason Momoa-nya nggak dapet peran, cuma bagian awal-awal doang. Habis itu kan? Ya udah, menurut gue ya FBI-nya itu ngelit ceritanya juga sih sebenarnya. Kan padahal kan si Rachel cuma di bagian akhir doang. Iya betul. Kayak di reveal semuanya, ternyata itu si Rachel. Gitu. Untuk Sweet Girl ini film action kan emang ditonjolin banget ya action combatnya, apalagi di sini dilihat kayak lebih banyak fighting tangan kosong daripada baku tembak ya kan. Daripada tembak, betul. Diliatin banget tuh si Jason kayak mecahin kaca, pakai pisau juga ya, pokoknya pakai pisau. Bener-bener orang lawan orang nggak tanpa senjata, dan emang udah bagus sih. Kebanyakan orang menilai di sini, banyak banget berantemnya. Ya emang di sini bener-bener balas dendam keselnya si bapaknya kalau kita lihat cerita sampai tengah ya. Tapi yang di akhir sayangnya emang lagi si Rachelnya itu cuma sebagian kecil. Mungkin kalau dia di combat yang lebih banyak lagi mungkin lebih seru, mungkin reveal-nya lebih banyak lah ya kan. Mungkin menurut gue gini, pandangan gue kenapa di pertengahan itu kita dikasih lihatnya si Jason Momoa yang beraction, si Ray Cooper-nya itu, karena ya ini kan si Isabella itu kan perempuan dan itu kayak masih di bawah umur, masih manis lah gitu, masih kayak ibaratnya nggak tahu berantem apa-apa gitu. Jadi mungkin dikasih lihatnya tuh ya bayangannya si Jason dulu, si Ray-nya dulu. Jadi kita berpikirnya tuh walaupun itu yang ngelakuin aslinya si Isabella, si Rachel, tapi ya kita diperlihatinnya ya yang kekerasannya ya laki sama laki. Jadi biar nggak bisa biar nggak dilihatnya nggak terlalu kok perempuan berantem gitu. Ya di pandangan penonton, benar, di pandangan penonton tuh biar gimana ya gitu ya kan. Walaupun emang dalam dunia nyata tuh emang perempuan juga harus nggak masalah gitu untuk jaga diri gitu, self defense. Jadi kesimpulannya Sweet Girl ini kayak action yang simple, tapi ceritanya plot twistnya lumayan besar. Jadi kalau kalian ngikutin dari awal sampai tengah mungkin agak bosen nih, karena kayak tadi dia bilang motifnya kurang banget, ya kan. Betul. Cuma ngincar tukang obat istilahnya, ya kan. Ya, tapi kalian harus benar-benar nonton full. Cuma di sekira gue 10-15 menit akhir lah benar-benar semua tuh dibuka semua ceritanya. Jadi ya nggak worth it sih, tapi seru juga sih menurut gua. Film action kayak gini kan jarang kan. Film action yang ada plot twistnya tuh emang jarang banget. Apalagi pemerannya besar-besar lah ini kan. Jelas Jason sama Isabella Moner. Ada nama lah. Udah punya nama lah, kalian udah tau lah. Kalau menurut gua nih nilainya 7,5 lah. Oh ya gede. Karena gua demen reveal di akhir. Enggak, gua demen di akhirnya doang. Kalau bagian akhirnya nggak ada itu ya biasa aja. Mungkin bisa di bawah 6. Oh gitu. Kalau gua justru malah mungkin sebaliknya gitu ya. Gua belum gimana ya? Yang tadi gue bilang, di awal sampai di tengah itu memang nggak dapet ya kan motifnya. Kita ini lagi, tapi
Justru gue malah pengennya tuh sebenarnya yang ditonjolin Full. full Iya. itu harusnya Kecewa lah ya, iya lu sedikit kecewa kecewa gitu. Kenapa harus ditampilin dulu si Jason Momoa ya, walaupun mungkin anggapan gue yang tadi Iya. gue bilang gitu di sebelumnya bahwa ya nggak boleh kelihatan perempuan itu di berantem gitulah. Ya oke lah nggak masalah, tapi sangat Sayang. disayangkan gitu karena kita benar-benar nggak dapat Menunggu lah ya. nggak dapat ini ya feel-nya juga, Feel, oh iya, benar. nggak ngerasa gitu karena walaupun judulnya Sweet Girl tapi ya harusnya dari awal situ. Iya, Jadi benar. kayak dia tuh benar-benar berjuang untuk balas dendam ke bapaknya gitu, untuk bapaknya sama ya kalau ibunya udah beda kasus gitu. Jadi kalau gua mungkin bisa kasih skornya 6,5 sih per 10. 6,5 ya. Iya. oke. Dan film Sweet Girl ini bisa kalian saksikan di Netflix. Netflix.